Aku pengen ngobrol tentang seseorang yang cukup menginspirasi aku. Dia adalah Laura. Apa yang menginspirasi kamu? Pada saat itu misalkan kamu yang nyetir tapi kamu yang parah. Aku minta kamu pergi. Kok gitu? Ya udah sih, ngapain kamu ngurusin orang sakit? Tiga, dua, satu, Biber yuk. Hai, jumpa lagi di Biber, bincang berdua saja. Nih, kamu katanya tadi mau ngajak ngobrol apa? Jadi hari ini Dara kepengen ngajak ngobrol, tiba-tiba ngobrol yuk. Aku pengen ngobrol tentang seseorang yang cukup menginspirasi aku. Tentang kisahnya, tentang pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Yang menurut aku menginspirasi banget. Dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan diterapkan untuk kita sebagai orang tua. Oke, siapa itu? Dia adalah Laura. Oh, Laura. Sebelumnya turut berduka cita untuk keluarganya. Ya. Dan tetap semangat untuk berjuang menegakkan keadilan. Nah, ini berhubung kamu ngajak ngobrol tentang topik Laura yang itu, apa yang menginspirasi kamu? Sebenarnya ngajak ngobrol ke kamu tuh tentang kalau misalkan nih, ini kita bicara di luar dari ya kisahnya Laura, cuman kita di posisi kita nih gitu, dan dibalik. Ini kita bicara tentang perspektif cowok dan cewek gitu ya. Bukan dibalik, tapi mungkin lebih ke itu buat bikin wacana ya, maksudnya buka wacananya terus mungkin direfleksikan ke kita kan. Ya, direfleksikan ke kita berdua. Misalkan posisi yang pada saat itu misalkan kamu yang nyetir tapi kamu yang parah gitu. Terus aku yang sehat-sehat aja nih, maksudnya aku yang secara fisik baik-baik saja tapi kamu yang secara fisik kamu udah gak bisa gerak apa-apa. Terus kamu cuma bisa ngomong doang nih. Nah itu. Oh, kamu tanyanya ke aku personal nih. Iya coba. Apa ya kamu minta pertanggungjawaban dari aku? Enggak, aku minta kamu pergi. Kok gitu? Kalau aku, ini kan kamu tanyanya aku ya sebagai Harlioga Pradana ya. Kayaknya sih aku lebih banyak minta kamu pergi sih. Kenapa? Kenapa? Apa ya? Ya udah sih, ngapain kamu ngurusin orang sakit gitu. Kalau aku gitu, mending kamu udah deh gitu. Tapi masa kamu nggak minta pertanggungjawaban secara material misalnya? Kalau dari kasus yang kamu bilang kan aku yang nyetir, aku yang tanggung jawab. Iya. Tapi kalau aku yang nyetir deh, maksudnya kayak ya Laura sama Gaga itu kan Gaga yang nyetir nih, tapi Gaga baik-baik aja. Oke, aku yang nyetir, terus kenapa-napa, habis itu di posisi kamu jadi Laura ya gitu. Kamu akan melakukan apa gitu? Aku mau belajar juga sih, gimana sih? Kalau aku ya kamu yang nyetir, kamu yang nyetir, ya mungkin akan ada misalnya kamu nyetir dan kamu mabuk gitu ya, pasti akan ada penyesalan yang kayak kenapa sih kamu harus nyetir memaksakan sambil mabuk gitu ya, orang ada gokar atau apa gitu ya. Iya, ada ojek, ada apalah pokoknya, maksudnya ya biar gak membahayakan. Iya. Bareng-bareng juga. Lagian maksudnya udah tahu mabuk berat, terus pakai nyetir gitu ya. Itu orang mabuknya aja udah ngapain mabuk gitu kan, ngapain mabuk nyetir lagi gitu. Kan party anak muda. Ya nggak tahu sih ya. Tapi yang jelas aku membayangkan. Terus aku koma gitu kan ya. Aku koma. Ini bukan drama ya. Terus sadar terus dalam posisi yang nggak berdaya gitu, nggak berdaya. Itu yang kepikiran pertama sama aku justru malah aku pengen make sure kamu gimana keadaannya. Kamu keadaanmu gimana? Justru malah kalau kamu baik-baik aja aku bisa lebih tenang. Ya kan, kalau kamu sama parahnya sama aku justru itu yang jadi masalah buatku. Tapi kalau kamu baik-baik aja,
aku lebih tenang dan mungkin ya aku malah lebih memilih untuk minta kamu pergi sih. Setelah kamu tahu keadaan kamu. Iya. Apalagi tuh statusnya masih pacaran ya kan. Iya. Kalau statusnya masih pacaran, mending kamu pergi aja cari orang yang sehat gitu. Daripada sisa hidup kamu, maksudnya sisa hidup kamu tuh kamu masih muda, jalan kamu masih panjang. Ngapain kamu ngurusin aku gitu? Udah, maksudnya nggak usah diurusin. Kamu urusin aja hidup kamu gitu. Karena masih lebih panjang cerita kamu gitu loh. Begitu. Jangan habiskan sama aku yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kalau aku mungkin akan memilih seperti itu. Tapi kalau dari segi materi, misal kamu tidak menuntut pertanggungjawaban. Segi materi kan ada jasara harja ya, ada asuransi dan lain-lain ya. Jadi maksudnya kan itu kan. Kalau keadaannya tidak ada asuransi, jasara harja ternyata juga tidak bisa dicairkan karena mungkin itu jadi kecelakaan tunggal gitu misalkan. Iya kecelakaan tunggal bisa gak sih? Kayaknya yang Vanessa itu juga gak bisa deh. Oh gitu ya? Iya. Ya aku sih mungkin lebih bukan akan, karena gini ya, karena kan kita di situ berdua ya, seharusnya kalau aku tahu kamu mabuk, paling enggak aku yang nyetir. Kalau misalkan aku sadar kamu mabuk, aku maksa aku yang nyetir. Ya atau sih. Justru aku bener-bener menolak, aku nggak mau ikut kamu. Iya sih, benar juga sih. Jadi saat aku terus kemudian memutuskan untuk ya udah deh kamu yang nyetir dan aku ikut kamu, itu artinya juga itu udah tanggung jawabku gitu loh. Aku tidak, menurutku aku nggak berhak menuntut kamu. Ya entah berhak entah enggak. Cuma maksudnya kalau aku mungkin ya kalau kamu mau bantu aku ya akan aku terima gitu. Sebagai ibaratnya aku justru malah melihat gimana kamu ingin membantu aku untuk supaya kamu bisa lebih lega hatinya, supaya kamu tidak terbebani hatinya. Jadi kamu mau bantu aku, oke aku terima supaya kamu tenang dan kamu lega. Tapi aku nggak akan, kayaknya sih maksudnya aku bukan yang akan menuntut kamu untuk bertanggung jawab. Kamu yang nyetir, kamu gini-gini, aku sama kamu soalnya. Iya sih. Itu kalau aku. Tapi kayaknya kalau aku juga dari pelajaran yang aku ambil itu lebih ke kayak ya kamu manusia kan, maksudnya kamu pasti punya hati nurani gitu loh. Walaupun kamu keadaan misalnya tadi yang kamu ceritain, ya kita tadi bahas itu, ya keadaan misalnya itu di posisi kita berdua, aku ya gak habis hati lah gitu loh. Maksudnya kamu nyuruh aku untuk pergi, ya enggak, karena kita hubungan. Ya kita udah memutuskan untuk hubungan walaupun itu konteksnya belum menikah ya. Ya, aku sih aku akan mengajak gini. Aku akan mengajak, yuk kita timbang bibit bebet bobotnya, istilahnya orang Jawa gitu. Kita timbang kebermanfaatan sama mudorotnya, baik buruknya. Maksudnya gini, katakanlah di usia kamu 20, aku 25 misalnya gitu. Maksudnya masih usia kepala dua lah gitu. Masih usia kepala dua. Kamu itu masih punya banyak sekali waktu, kamu punya banyak kesempatan yang itu tuh kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik gitu loh. Lebih baik. Ini udah anggaplah ini jadi kecelakaan. Yang sudah ya sudah gitu. Ya akibatku ya aku tanggung sendiri gitu. Kamu jangan terjebak di keterbatasanku gitu. Oke, bisa. Sekarang aku mau nanya ke kamu, gimana kalau misalnya itu di posisi aku yang jadi Laura, apa yang kamu akan lakukan? Dengan kesalahanku, aku berarti gini, berarti posisi kamu yang nyetir, aku nyetir, kamu bonceng ya. Dan aku di posisi Laura, misalkan. Aku posisi mabuk juga. Ya, misalkan. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau yang aku lakukan ya justru malah aku akan nemenin kamu sih. Akan nemenin kamu kan? Iya. Walaupun kamu tahu bahwa itu mungkin akan
lumpuh, maksudnya di sini kan lumpuh ya, bukan cacat kayak gimana. Karena di sini, kalau di sini tuh ini kita berarti udah mindsetnya dibalik ya. Udah dibalik. Aku akan merasa sangat bersalah karena memang itu kesalahanku gitu loh. Ya memang kamu salahnya mau ikut gitu. Salahnya mau ikut dan kamu salahnya juga kenapa kamu nggak maksa aku untuk tidak nyetir gitu. Aku nggak tahu maksudnya keadaannya bagaimana, tapi misalnya kamu udah maksa tapi aku tetap bersikeras gitu. Bersikeras ya, mungkin di sini posisinya aku mungkin lebih keras daripada kamu sifatnya gitu kan. Enggak, pokoknya harus aku gitu yang nyetir gitu. Ya itu aku akan merasa sangat bertanggung jawab sih, akan merasa sangat bersalah karena itu aku udah kamu udah bilangin aku tapi aku ngeyel, terus akhirnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu dan fatal gitu. Ya aku akan mindsetnya akan gini, apakah kamu akan menikahiku padahal kamu tahu aku keadaannya sudah kayak gitu misalnya? Iya. Iya. Karena di sini kamu seperti itu tuh karena aku gitu loh. Ya aku harus bertanggung jawab karena kamu menanggung itu semua karena ulahku gitu. Iya sih, maksudnya mungkin ya Laura perjuangin sebenarnya itu kali ya. Maksudnya pasti kan kalau di sini konteksnya sebagai wanita ya, pasti kita tuh butuh pertanggungjawaban itu loh. Itu ya kadang-kadang minim orang punya gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Sebenarnya poin yang aku ambil di sini menarik banget ya, maksudnya pelajaran yang Laura tinggalkan itu semasa hidupnya walaupun dia harus bukan berkorban ya, maksudnya dia harus mengalami akibat kelalaiannya itu si Laura kita belajar banyak banget tentang itu, tentang yang namanya kita sebagai orang tua terutama yang kita punya anak cewek, gimana cara kita ngejaganya, gimana cara kita ngajari dia untuk bertanggung jawab, walaupun dia cewek dia bertanggung jawab juga, apa sih harus setiap apa yang mau dia lakukan harus dipikir panjang, ya kan? Terus juga dia harus misalkan dia pengen menjalin suatu hubungan dengan laki-laki gitu, pasangannya, ya carilah pasangan yang benar-benar bertanggung jawab. Tapi kadang ada sisi susah loh. 3, 2, 1. Terima kasih.